Ada yang jambak-jambak rambutnya, ada yang lurus-lurus perutnya, ada yang mencek lehernya, macam-macam. Dan mereka langsung ke saya ini. Kamu mau apa? Ini bukan urusan kamu. Ya nggak niat dijatuhin, cuma begitu ini pakai alat yang gitu merasa jadi akhirnya jatuh. Si ini tuh itu sudah banyak belatungnya. Sampai pada nangis. Semua sampai nangis semua. Ya Allah kok ini berarti perut bibi saya itu begini. Kata Pak Edi juga yang laki-laki aja sampai nangis. Ya Allah, sampai dipeluk sih keponakannya. Yuk kamu kok kamu begini sekali kamu. Nah waktu itu Kang Raden merasakan ada tempur, ada serangan balik ke Kang Raden sendiri? Ada. Kang Raden, seorang praktisi yang telah menjadi ahli spiritual sejak usia remaja, di tahun 2023 harus menghadapi kejadian mistis yang sangat mengerikan ketika menolong seorang ibu korban santet gondong mayit. Santet yang berasal dari kiriman pria yang sakit hati padanya. Perang melawan teror santet ini harus dilalui dan harus dimenangkan oleh Kang Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini Mang Ai dan tim kembali akan mengantarkan kisah baru lagi. Nah yang ini kisahnya lebih unik lagi. Di depan saya ada namanya Kang Raden. Apa kabar Kang Raden? Alhamdulillah baik Mang Ai, baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam nih. Tadi kita ngobrol di depan katanya mengobati juga orang yang terkena atau menjadi korban tumbal pesugihan ya? Betul. Dari mana tahu orang itu terkena pesugihan, tumbal pesugihan maksudnya? Iya. Saya tahu langsung dari peninggal batin saya atau penerawangan saya. Kelihatan gitu. Kelihatan. Jadi misalnya Mang ada seseorang yang meminta bantuan kepada saya untuk berobat. Kebetulan si pasien ini kena tumbal pesugihan. Atau istilah kalau di Cirebon ini mah kena gulang-gulang, buta hijau apa. Nah itu langsung saya melihat kepada si pasien ini bukan pasien ini. Jadi di dalamnya dia ini ya ada genderuwonya, ya ada gulang-gulangnya. Jadi saya langsung melihat, langsung kelihatan ke dia itu. Oh gitu ya, jadi Kelihatan, langsung terbaca ya? Langsung terbaca. Nah Gitu. selain itu pengobatan apa lagi yang aneh-aneh? Pengobatan tentang orang-orang yang diteluh atau disantet. Diteluh dan disantet ya? Diteluh, disantet, tenung, trualas, nah itu. Kayak gitu. Jadi makanan sehari-hari ya? Iya, Kang Raden? sehari-hari. Dan yang mau dikisahkan hari ini santet gondomayit. Wah ini serem nih, apa itu santet gondomayit sebenarnya? Santet gondomayit ini adalah santet yang sangat ganas sekali. Karena santet gondomayit ini bekerja di saat si korban ini ngelayap mau tidur, ngantuk beneran itu dia datang. Jadi si korban ini tidak bisa tidur, selayapan pun, sekedapan pun nggak bisa. Jadi bayangin aja Mang Ai, kita kalau nggak tidur 1 minggu aja kayak gimana? Oke, tahan dulu di situ Iya. Kang Raden. Nah Sobat Malam Mencekam jangan skip videonya. Ini kisahnya tentunya menarik, menambah wawasan kita tentang dunia pergoiban ya. Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak dan nonton bersama kisah dari Kang Raden. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kang Raden. Jadi begini Mang sebelum saya menceritakan pengalaman tentang ganasnya santet gondomayit ini, saya sedikit mau menceritakan dulu kronologi saya. Biografi.
biografi saya semenjak kecil. Satu, kebetulan saya ini turunan. Saya mewarisi ilmu ini dari kakek. Pada saat itu umur saya sekitar masih 13 tahunan. Saya sudah tertarik hal-hal Goib. hal-hal goib gitu. Semenjak tahun 1985 gitu. Semenjak tahun 1985 ini kebetulan pada waktu itu kakek juga sudah usianya lanjut pada saat itu, dan kakek pun pada saat itu ketitipan amanat dari gurunya. Dari gurunya ini mengamanati kepada kakek saya bahwa suatu ketika, kata gurunya, ilmuku dan ilmumu, ke kakek saya, itu akan tumitis kepada cucu kamu. Padahal pada saat itu ibu saya itu masih bayi. Nah, kata kakek sayanya ke cucu saya, mah, ya, anaknya siapa? Karena pada saat itu ibu saya juga masih bayi. Ya ini anaknya bayi ini, Nok ini. Jadi penerawangan guru daripada mama tua saya, kakek saya. Masya Allah, ilmunya orang dulu. Nanti bayi ini punya anak nomor 2, ini laki-laki. Nanti ilmuku dengan ilmu kamu itu akan tumitis ke anaknya bayi ini. Jadi kamu tolong semua ilmu-ilmu yang dari mama turunkan ke dia. Kebetulan pada saat itu saya masih berumur belasan tahun, itu masih SD lah gitu. Mama tua saya sudah sepuh sekali, sudah umur di atas 80 tahun sana. Akhirnya si kakek saya ini ingat dengan amanat gurunya. Kalau saat ini saya tidak menyerahkan semua ilmu kepada cucu saya dosa kepada guru saya. Karena guru saya pun mengamanati bahwa untuk menurunkan semua ilmu kepada cucu. Sedangkan saya udah usia tua. Tapi dilalahnya saya pada saat itu, saya pada saat itu kan betul masih SD gitu. Ya alhamdulillah, kata kakek saya, mama tua saya, suruh lelakon ini, misalnya 3 hari muti, lelakon ilmu ini 7 hari makan kelapa dugan, lelakon ilmu ini 11 hari kamu makannya intip aja ya. Ada lagi yang nanti kamu bertapanya, itu di Kali Soka yang Kali Plumban ke sana itu. Nanti kamu 9 hari ya. Saya jalani semua dan dilalahnya kuat. Jadi saya sendiri kalau apa sih melihat, ya Allah, kalau saya nggak ada titisan atau turunan dari mama tua, barangkali saya pun nggak kuat gitu. Itu begitu. Nah kemudian sudah ada gadis keturunan ya? Iya, betul. Nah kemudian setelah mama tua saya udah meninggal, saya masih melanjutkan untuk mencari ilmu-ilmu kebatinan tersebut, Mang E. Pada waktu tahun 92-93, saya pernah mencari ilmu sampai nyampe di Pambengpek, Garut Selatan sana, nyampe ke Karanggajah, nyampe ke Gua Gajah, nyampe ke Sancang juga, ke Sancang 21. Itu sendirian. Saya dari dulu solo. Tapi Mang itu kisah biografi saya masih panjang sekali. Tapi untuk kali ini barangkali saya hanya mau bercerita tentang ganasnya santet Gunung Mayit aja dulu. Jadi begini awalnya. Saya ini kedatangan tamu atau pasien bernama Pak Edi. Saya tanya, Pak Edi dari mana?
Nah, ini Pak Edi ini berasal dari perbatasan Indramayu dan Sumedang alamatnya. Nah, gimana Pak Edi, ada keperluan apa? Nah, terus Pak Edi bilang ke saya, begini Kang Raden. Saya dengar-dengar Kang Raden ini bisa ngobati orang yang kena teluh, santet, atau sejenisnya gitu. Nah saya jawab, insya Allah Pak Edi. Emangnya ada yang sakit begitu Pak Edi? Saya bilang begitu. Terus kata Pak Edi, ada Kang Raden, ini keponakan saya. Sebut aja namanya Ibu Ayu. Sakit apa saya bilang Pak Edi? Ibu Ayunya. Nah akhirnya Pak Edi ini menceritakan kepada saya. Kalau keponakannya ini, Ibu Ayu ini, sakitnya ini sangat mengkhawatirkan sekali kata Pak Edi. Setiap malam keponakan saya ini nggak bisa tidur. Kalau dia ngantuk, ngelayap dikit, langsung jejeritan. Nah, saya bilang ke Pak Edi, itu jejeritannya tuh ketakutan apa gimana Pak Edi? Saya bilang. Kata Pak Edi, ya justru itu Kang Raden. Jejeritannya ini, keponakan saya ini, saking ngerasa takutnya. Saya tanya Pak Edi, takutnya tuh melihat apa? Saya bilang. Takutnya itu dia melihat ya mayit, melihat genderuwo, melihat buta hijau, melihat orang gak ada kepalanya. Pokoknya bangsa-bangsa goib yang sangat menyeramkan. Saya tanya ke Pak Edi ini. Pak Edi saya bilang, keponakan Pak Edi udah dibawa ke medis belum, ke dokter belum? Saya bilang. Kata Pak Edi, udah bolak-balik ke dokter, udah bolak-balik ke rumah sakit. Sampai kata dokternya, kata Pak Edi, ini dokter juga angkat tangan dan memvonisnya itu secara medis, ya udah tinggal tunggu waktu aja. Karena memang secara medis orang makanan aja itu nggak masuk, minum aja harus pakai selang. Itu sudah setengah bulan kayak begitu tuh. Saya tanya ke Pak Edi. Pak Edi saya bilang, sekarang kondisi badan Ibu Ayu bagaimana? Kata Pak Edi, kondisi badannya sangat memprihatinkan sekali. Jadi perutnya membesar. Persis kayak orang busung lapar aja begitu. Perut membesar. Mata juga tinggal pelalang begitu. Saya bilang kepada Pak Edi, saya bilang, kok kenapa? Ibu Ayunya nggak dibawa ke sini aja, kata saya. Kata Pak Edinya, aduh kasihan banget. Kalau bisa Kang Radennya aja ke sana, mengobati di rumahnya. Kemudian setelah itu, mohon untuk sediakan persyaratannya sebagai media untuk mengobati penyakit tersebut. Kemudian Pak Edi telepon ke keluarganya di rumah karena tak suruh nyiapin sama saya. Persyaratannya antara lain ada kelapa dugan hijau 3, kembang campur bawur, telur ayam kampung 7, juada pasar, terus wedang warna 7. Kemudian setelah ditelepon keluarganya, gimana Bang Edi? Kata saya, oh udah siap, karena di sana udah siap semua. Ya udah, akhirnya kita berangkat ke sana.
Sudah berangkat lewat jalur selatan, lewat Jatiwangi apa ke sana gitu. Lewat Ujung Jaya. Pokoknya kita menuju perbatasan Indramayu Sumedang lah. Jadi begitu saya datang ke situ, langsung saya melihat kondisi Ibu Ayu itu sangat memprihatinkan sekali. Nggak tega lihatnya, Mang nggak tega. Bagaimana sih kalau kita melihat bangkai hidup? Tolong, ya Allah, tolong. Akhirnya peninggal batin saya melihat hal-hal gaib yang ada di samping badan dari Mbak Ayu, Ibu Ayu ini. Ada yang jambak-jambak rambutnya, ada yang lurus-lurus perutnya, ada yang mencek lehernya, macam-macam. Dan mereka langsung ke saya ini. Kamu mau apa? Langsung begitu. Ini bukan urusan kamu, kata dia gitu. Langsung saya lihat. Ini adalah urusan saya. Karena ini adalah tugas saya untuk menyelamatkan sesama manusia. Kamu zolim, saya bilang. Kamu harus pergi dari sini. Awas, kalau tidak saya bilang, saya pun akan menghanguskan kamu, membakar kamu. Saya bilang. Jadi tapi itu dialog secara batin. Dialog secara batin. Gitu. Ya barangkali kalau orang lainnya kan gak ada yang tahu, hanya saya gitu. Akhirnya setelah itu dia ngomong, silakan. Kalau kamu berani dan kalau kamu bisa silakan. Ayo, jur tanding ilmunya dengan saya. Kata dia gitu. Nah akhirnya setelah itu saya nggak banyak babi bu bebo. Kemudian saya kepada keluarganya. Udah sekarang gini saya bilang, Pak Bu semuanya yang ada di sini pada ngambil air wudhu semua. Nanti kita sama-sama kita berdoa untuk ngobatin penyakitnya Ibu Ayu ini. Kemudian sesajen, sarana atau persyaratan yang tadi kita minta itu disiapkan di samping Ibu Ayu. Kemudian semua keluarga juga sudah ngambil air wudhu. Saya bilang kita ini dulu, kita sama-sama baca istighfar, baca syahadat, kita tawasulan, kita zikir. Saya bilang nanti wiridnya atau zikirnya ikutin saya gitu makanya. Akhirnya keluarga ini semua ikut ngikutin apa yang saya baca. Ibu Ayu ini usia berapa? Ibu Ayu ini usia kurang lebih 35 tahunan. Tangan Ibu Ayu ini tak suruh nempel di telur 7 ini. 2 tangan ini. Jadi beliau ngaplang-ngaplang gini. Tangannya di situ, di telur ini gitu. Terus kita wiridan semua, zikiran semua. Sambil kita memindahkan semua apa-apa, kalau istilah Cirebon melelebon. Barangkali yang ada di dalam tubuh Ibu Ayu ini, kita pindahkan semua ke telur ini. Kita pindahkan. Ketujuh telur itu akhirnya dipecahin semua. Kebetulan yang waktu itu yang mecahin pas pamannya, Pak Edi itu, yang ke rumah saya itu. Dipecahin sama Pak Edi. Pertama belum ada apa-apanya, telur pertama. Begitu yang kedua, dipecah itu isinya itu ada kelabang. Kelabang itu masih hidup, Mang. Kelabang itu masih hidup. Kelabang, terus ulet. Ulet yang berbulu tuh, warna banget. Masih hidup semua. Begitu seterusnya sampai telur ke-7, ngisi semua.
baunya minta ampun. Bau nana, bau anjir. Waduh, bau bangkai aja, bau bangkai. Bau bangkai sampai muntah semua. Sampai pada nangis. Semua sampai nangis semua. Ya Allah, kok ini berarti perut bibi saya itu begini. Atau Pak Edi juga yang laki-laki aja sampai nangis. Ya Allah, sampai dipeluk sih. Keponakannya, kamu kok kamu begini sekali kamu. Yang ngebayangin betapa sakitnya di dalam perut kok begitu. Ada isi yang kayak begitunya. Sedangkan itu masih hidup semua. Masih hidup semua. Oh ya, ada silat. Silat itu utuh. 3 silat itu. Kemudian ada paku-paku. Dan yang aneh Mang ini paku-paku ini, misalnya contoh telur segini gitu ya. Telur segini misalnya gitu. Si paku ini aslinya melebihi daripada si telur ini. Begitu dibuka, jadi anehnya seperti bayi di dalam kandungan. Pada saat di dalam kandungan si bayi ini kan istilahnya kecil. Begitu kena angin langsung gede kan. Itu aneh itu. Setelah dipecahkan itu telur-telurnya, ada reaksi apa di Bu Ayu? Yang ngerasainnya tuh ya begitu ditarikin semua sama Kang Raden ini gitu. Itu tuh kayak ketarik semua. Kayak kesedot semua begitu. Akhirnya saya melihat dengan mata batin saya. Saya lihat. Masya Allah. Pak, Bu, saya bilang. Benar. Ini di atas. Di atas plafon kamarnya Ibu Ayu. Ini sepertinya ada. Nggak tahu bungkusan putih. Tapi nggak tahu isinya apa. Coba keluarganya sih bilang naik ke atas. Silakan naik. Akhirnya keluarganya naik pakai tangga. Betul aja Bang di atas plafon itu di situ ada semacam kayak bangkai. Bangkai ini dikasih kain putih. Dikasih kain putih, dibungkusnya juga bungkus 3. Bungkusnya jadi kayak bungkus mayit aja, wacang aja. Bungkusnya 3, 1, 2, 3. Oh ada di atas. Itu begitu dia bilang ada di atas apa? Satu rumah Mang Wow sekali. Bau bangkai yang menyengat sekali. Kan kalau bangkai tikus aja yang kecil aja kan. Di dalam rumah itu kan baunya minta ampun. Tapi itu anehnya segitu bangkai. Itu saya rasa itu macam kayak bangkai anjing itu. Anjing. Anehnya tidak bau sama sekali. Tapi begitu ketahuan bau bangkai. Nah inilah keanehannya justru. Itu si bangkai ini sampai apa? Sampai sampai berlendir, sampai ya udah diambil, enggak itu bau banget gitu. Nah akhirnya naik lagi yang lain, oh ya bau, sampai dipakai ya pokoknya pakai alat loh, dijatuhin, dijatuhin nggak dari plafon ke bawah, ya nggak niat dijatuhin, cuma begitu ini pakai alat kan gitu, langsung jadi akhirnya jatuh, si ini tuh itu sudah banyak belatungnya. Akhirnya kata saya, udah saya bilang cepet dibersihin. Namanya bangkai, baunya minta ampun gitu. Baunya minta ampun. Gak bisa kita bayangkan baunya kayak apa. Akhirnya dibersihin apa, sampai pada muntah semua, pada muntah semua. Nah setelah itu bersihin, langsung tak suruh, udah langsung dibuang aja. Langsung dibuang di sungai besar yang mengalir gitu. Buang gitu.
Nah kemudian saya tanya kepada keluarganya, kok ini bisanya Ibu Ayu kena begini dan pihak lawan sampai kok setega ini tuh apa? Masalahnya masalah asmara. Percintaan. Jadi si Ibu Ayu ini janda ini. Ayu ini janda. Padahal dia janda sudah punya anak 2. Tapi cantik dia orangnya. Cantik dan juga lumayan dia punya usaha juga. Ada cowok yang berusaha mendekati dia, istilahnya mencintai lah. Nah, akhirnya si Ibu Ayu ini karena namanya orang nggak cinta, entah omongannya memang kata-kata keluarganya juga diakui kalau si Ibu Ayu ini orangnya juga ya bisa dikatakan kalau ngomong itu asal plak, asal gitu aja. Nah akhirnya pokoknya sampai si Ibu Ayu ini kata-kata keluarganya sampai ngeludahin, sampai meludah di depan si itunya. Wah daripada saya dinikahin sama kamu, lebih baik saya menjada sampai tua. Sampai begitu si Ibu Ayu ini. Pokoknya dengan omongannya tidak pantas lah kepada si cowok ini Mang. Jadi akhirnya si cowok ini barangkali saking dendamnya, akhirnya bukan lagi ngerjain itu untuk supaya dia cinta kepada saya gitu, sayang kepada saya, tapi tidak, karena sudah katakanlah melampaui batas si omongan si Ibu Ayu ini. Jadi akhirnya rupanya barangkali ya di situ lah, di saat itu dengan sepuas-puas gitu. Nah kemudian Mang untuk pengobatannya sendiri itu kita nggak langsung sehari itu, enggak. Kenapa? Melihat kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Yang tidak memungkinkan kalau kita paksa semua, kan begitu. Perubahannya itu alhamdulillah pada waktu itu Mang perubahannya ya itu langsung dia itu merasakan lapar yang teramat sangat. Yang tadinya kan nggak lapar, nggak ngantuk. Ya kita aja kalau kita nggak tidur, perasaan lapar juga kan nggak ada. Itu sih langsung minta minum. Langsung saya kasih, udah air kelapa dugan aja dulu sama madu. Saya kasih air kelapa dugan sama madu dulu. Sedot, alhamdulillah. Yang tadinya hanya setetes gitu tuh. Ini alhamdulillah. Madu sama air kelapa dugan. Nah terus ini ngaratin gimana ya kalau dia pengen makan ya. Ya udah sekarang gini saya bilang. Kalau makan ini berhubung ini sudah ada setengah bulannya. Usus beliau ini tidak kemasukan nutrisi makanan. Barangkali lengket atau bagaimana. Jadi makanannya jangan yang keras-keras dulu saya bilang. Usahakan bubur tapi yang biak dulu. Bubur yang sangat lembut, tajin lah istilahnya gitu. Akhirnya sampai beberapa hari saya kasih tajin, bubur yang lembut sekali gitu. Kan kita kan selalu kontak nih sama pihak keluarganya gitu. Nah saya juga tanya kalau gimana kabar buahnya, makannya sudah ini belum? Terutama kita kasih support itu, suruh makan kan gitu. Oh, alhamdulillah yang ada nih sekarang udah makan, udah kemarin sih 2-3 sendok, sekarangnya udah 5 sendok, ada perkembangan kan gitu, ada perkembangan. Dan alhamdulillah si perut itu, kalau si perut itu semenjak langsung di itu hari itu juga anehnya begini Mang si perut yang tadinya besar gitu tuh, itu anehnya langsung kempes, normal, begitu biasa. Karena ya barangkali memang kalau santet Gunung Mayit begitu sih. Di sananya itu ditiupnya balon ya, di sininya melentung. Kan gitu. Jadi medianya itu begitu. Dan alhamdulillah bisa tidur enggak sih bilang.
Alhamdulillah tidur ini apa sih pulas banget. Ya udah jangan dibangunin kalau belum apa sih bangun sendiri. Saya bilang tidur aja udah nggak apa-apa saya bilang. Alhamdulillah. Jadi makanya waktu itu 3 hari ke depannya kita dijemput lagi sama Pak Edi pada waktu itu. Jemput lagi, kita ke sana. Ya udah kita iniin lagi. Kita obatin lagi. Seperti biasa medianya begitu. Tapi ya yang tadinya telur itu 7, 6 ngisi itu sih paling hanya 1, 2, tapi isinya juga udah nggak kayak waktu pertama. Karena ini sih nganu yang apa hanya ngakalin yang sisa-sisaannya gitu. Mau gitu. Isinya itu kebanyakan yang tidak segawat yang waktu pertama tidak. Jadi kita pengobatan itu sampai hampir 10 harian. Berapa kali tahap pengobatannya? Tahap pengobatannya berarti kita 3 kali. 3 kali. Dalam Kalau sekali kan dalam 10 hari itu ya? dalam 10 hari itu makanya kita ngobatin sampai 3 kali. Karena kalau 1 kali waktu itu kita paksakan, ini nggak tambah baik. Fisiknya udah lemah. lemah, nggak tambah baik gitu. Saya gitu makanya kalau ngobatin seseorang yang kena santet kayak begitu, kita juga harus harus tahu kondisi tubuh si korban ini. Ada kalanya kalau kita paksa itu nggak tambah baiknya apa? Dia akhirnya tambah lemah. Karena kondisi yang kayak begitu kan sakit, ditarikin kayak begitu tuh sakit. Ini si pelaku tahu nggak, merasa nggak bahwa Bu Ayu sudah diobati? Merasa. Jadi begini makanya. Pengobatan begini, itu sebetulnya pertama kali yang merasakan kalau kita ngobatin si korban. Yang pertama kali merasakan yang tahu itu si dukunnya yang ngolahnya di sana tuh. Yang pertama kali. Kalau yang nyuruhnya nggak merasa, palingnya ditelepon sama si dukunya. Kamu di sini. Ini ada yang penting dibicarakan. Pasti dikasih tahu sama si dukunya. Oh gini itu. Jadi yang sangat merasakan sekali sih ya si dukunnya. Soalnya si dukun ilmu hitam ini begitu dia neluh selama si korban ini belum meninggal, masih dalam pengawasan dia. Tahu ini ada yang ngobatin atau apa. Makanya kita kalau ngobatin si korban santet ini, terkadang kalau kitanya nggak kuat, itu kita yang muntah darah. Nggak kuat lagi dipaksakan kita korbannya. Nah waktu itu Kang Raden merasakan ada tempur, ada serangan balik ke Kang Raden sendiri? Ada. Jadi serangan baliknya itu di saat ngobatin pada saat itu mempertahankan itu. Contoh mempertahankan begini. Kita kan nyedotin dari dalamnya si tubuhnya si Ibu Ayu ini, kita sedotin ke si telur ini. Itu kayak godongan aja gimana dari tambang. Karena di sana mempertahankan yang sekiranya jangan sampai ke cabut. Setelah itu malamnya saya kalau habis ngobatin yang kayak begitu, asli sayanya juga nggak bisa tidur di rumah. Kenapa? Jaga-jaga. Itu tuh ngantem nanti malam ke sayanya langsung itu. Berantem datang semua. Asli ke saya. Apa aja itu serangannya? Serangannya ini banyak keluarga saya juga yang apa sih yang menjadi saksinya gitu. Semacam kayak bola api gitu. Istilahnya beraja geni. Bukan Banaspati. Beraja geni, bukan Banaspati, tapi beraja geni. Hampir sama sih, beraja geni dengan Banaspati itu. Jadi gitu, ke rumah tuh. Cuman kan saya sudah katakanlah sudah terbiasa, jadi kita juga nggak kaget, Bang. Ini sebelum ada serangan juga, kita udah wanti-wanti ke anak istri, ke keluarga juga. Siaga ya? Siaga. Nah, pastinya saya bilang nanti malam
kita pada sholat semua, kita pada baca doa semua, baca tolak balas bilang. Kami gitu. Jadi kita ini baca tolak balanya kita gabung, ada kejawen juga, ada semacam kita baca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi gitu. Semua hizib latif, semua kita kerahkan lah. Jadi nggak kaget kalau habis ngobatin kayak gitu. Ya. Akhirnya si pelaku atau dukunnya kalah atau gimana? Kalah Mang. Gimana Kalau ketahuannya? begitu, bisanya ketahuan kan begini Mang. Yang ketahuan, yang mengetahui juga ya hanya saya dan dukun si dukun ini. Jadi pada saat itu pertarungan ini Mang ya, malam di rumah ini nggak satu malam loh Mang. Besoknya lagi ini lagi. Padahal saya bisikin kepada si ini, kepada si goib yang dikirim ke saya. Wujudnya macam-macam. Ada wujudnya buta hijau, ada macam-macam wujudnya. Jadi pokoknya mereka mau ngebunuh kita aja. Saya padahal ngomong ke dia, sampaikan ke majikan kamu, sudah cukup. Kita nggak ada permusuhan dengan dia, tapi hentikan untuk pengiriman kepada Ibu Ayu. Dan hentikan juga menyerang ke saya. Tapi kalau tetap ini dilakukan, jangan tanya. Dan saya bukan untuk membunuh, tapi hanya sekedar mengembalikan amal perbuatan dia. Saya bilang begitu. Ini kalau tolak balak kan begitu. Santet gondo mayit ini apa yang dikirimnya sebenarnya itu? Sampai mati atau bagaimana keinginan si pelaku? Keinginan si pelaku. Sampai mati? Sampai mati kalau gondo mayit. Artinya si pelaku ini membayar si dukun ya? Betul. Si pelaku ini membayar dukun. Dan tentunya dengan bayaran atau imbalan yang tidak kecil. Mesti mahal itu? Mesti mahal. Karena saya juga di rumah Mang Ayah. Dalam setiap 1 bulan. Dalam setiap 1 bulan Mang Ayah. Ada aja pasien yang meminta saya suruh nelu seseorang. Setiap bulan itu hampir ada 3-4 pasien yang kayak begitu. Ada ya? Dikirain saya Dukun santet? dukun santet. Dan kalau Mang Ayah pengen tahu, makanya tadi saya katakan dengan imbalan yang sangat ini tuh, yang sangat besar tuh. Karena saya juga merasa, saya juga pernah begini Mang Ayah. Itu banyak sekali. Si pasien ini datang ke saya, yaitu dikiranya saya bisa nyantet gitu, atau dukun santet gitu. Sampai apa gitu, Kang Raden tolong. Santet dia. Ini panjer dulu. Itu panjer tuh bukan 10-20 juta. Ini panjer dulu. Berapa biasanya nominalnya? Panjer tuh 200 juta. Gila nggak? Luar biasa. Jadi menjadi seorang spiritual itu kalau saya lihat sih nggak ada berhentinya, capek ya. Enteng Ini kan capek pasien- abot sanggani Mang Pasien hampir setiap hari, anggaplah Betul. seperti itu. Betul. Serangan-serangan akan lebih Iya, intens ya. betul. Kalau Mang pengen tahu, 2 tahun yang lalu saya mengalami kebutaan Mang Berapa lama? Pada saat itu sampai saya puasain, sampai saya puasa di Cimandung, kebetulan ada petunjuk bahwa saya harus sembuhnya, harus puasa di Cimandung pada saat itu. Sampai saya puasa itu 31 hari. Saya puasa. Alhamdulillah normal lagi. Buta total waktu itu. Total. Jadi begini Mang anehnya. Butanya saya melihat orang itu, kepala di bawah. Kaki akhirnya ngadu di atas. Aneh. Terbalik. Terbalik. Tuh. Asalnya pada saat itu saya ngobatin orang yang matanya buta pada saat itu, rebutan proyek pada saat itu yang kita iniin. Akhirnya orangnya sembuh. Cuman pada saat itu ngomong si jin iblisnya itu, oke, dia sembuh, tapi kamu yang sebagai tumbalnya. Dia bilang gitu,
Nah, sayanya sombong. Mangga silakan, saya bilang. Nggak taunya iya bener. Si pasien kitanya sembuh, saya. Setengah bulan kemudiannya. Cuma saya bilang begitu kan, yang penting si pasien ini cepat sembuh. Kalau saya kan bagaimana juga kan insya Allah bisa ini gitu. Nggak taunya beneran, makanya. Dan saya nggak waspada pada saat itu. Jadi tenaga spiritual ini ya memang enteng ucapnya abot sanggai. Enteng ucapnya abot sanggai emang. Tidak selalu menang. Tidak selalu menang. Sampai muntah darah, sampai pingsan apa. Nah, tapi pada saat itu kalau kita udah muntah darah, kita udah pingsan, ya udah kita mundur dulu. Karena manusia itu ada jaya, ada apes. Coba kita cari apesnya dia di mana. Jadi tidak selalu begitu ini langsung enggak. Kang Raden ada asisten? Kebetulan dalam hal ini saya nggak ada asisten. Saya kemana-mana saya sendirian. Sampai saya ke Malaysia pun saya sendirian. Solo ya? Solo saya itu. Ke Malaysia apa? Saya sendirian ke Brunei apa? Sekarang ini lagi musim pemilu nih. Ya. Banyak yang datang ke Kang Raden. Alhamdulillah banyak. Para caleg-caleg banyak sekali. Konsultasi atau apa? Di samping konsultasi dia juga meminta doa untuk supaya dikabul gitu, barangkali cita-citanya, barangkali begitu. Tapi dengan jalan yang benar ya. Ya, dengan jalan yang benar, Kalau saya barangkali kalau menjalankan, contoh lah yang tadi menjalankan santet aja, barangkali rumah saya sudah kayak istana yang kayak gimana. Mobil juga barangkali kayak mobil Ferrari, mobil Pajero barangkali nongkrong puluhan. Maaf, ini melenceng sedikit. Kalau semacam itu di Jakarta, kekayaannya bisa dilihat kan? Rumahnya juga. Itu seperti itu prosesnya. Seperti itu. Ada imbalannya. Hingga cepat kaya itu ya. Santet juga. Iya, kebetulan saya dengan juga ya pada saat almarhum masih hidup ya. Sering gitu. Luar biasa. Sering ketemu. Sobat Malam Mencekam, ternyata menjadi seorang spiritual itu bukan main-main ya. Artinya penuh dengan resiko, nyawa taruhannya. Apalagi sudah diserang dari pihak lawan. Betul. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa hati-hatilah dalam menolak cinta. Seperti kisah yang tadi. Jangan coba-coba untuk menyakiti orang yang sedang jatuh cinta kepada kita. Betul. Ada saran nggak untuk penonton Malam Mencekam? Untuk khususnya yang tadi itu, seperti Bu Ayu ya? Iya. Sakitnya tertusuk pedang itu lebih sakit tertusuk lidah seorang perempuan. Untuk itu jaga lidah kita, jaga hati kita, terutama jaga perasaan kita. Akan berbalik kepada kita. Karena di dunia ini ada yang namanya hukum karma atau hukum alam. Itu pasti. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti akan terjadi. Walaupun si korban ini yang kita sakiti ini tidak menolak bala, membalikan kepada kita, tapi hukum alam yang akan membalikkan amal perbuatan itu kepada kita. Jadi kita ya yang real saja, yang sesuai syariat Islam saja. Begitu. Baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah pesan dari Kang Raden. Mudah-mudahan bisa dicamkan untuk kita semua dan menjadi contoh kisah yang baik sekali. Contoh kisah Bu Ayu tadi ya. Jangan terjadi pada kita. Sobat, jika ingin mendengarkan kisah lebih lanjut dari Kang Raden, silahkan komentar ya. Kang Raden ini tentunya memiliki banyak kisah tentang pengobatan, tentang santet, tentang pelet, pengasian, juga tumbal ya. Iya. Akhirnya Mang Ayu undur diri, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih Kang Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.